Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, kali ini saya akan membuat video masih seputar dengan Shopee. Kemarin saya mendapatkan notifikasi terbaru dari Shopee ya teman-teman. Sudah sempat saya buka. Langsung kita buka dulu ya sekarang. Kita buka aplikasi Shopee. Nah, sudah masuk di halaman utama dari Shopee. Langsung kita klik notifikasi. Nah, kemarin sudah sempat saya buka, jadi di sini notifikasinya sudah tidak muncul angka 1 seperti itu ya, karena sudah saya buka. Langsung kita klik di sini ya, di keuangan ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Selamat, kamu mendapatkan limit kredit sementara sebesar 750.000. Pakai kredit sebelum tanggal 14 bulan 5 2021. Kita klik. Nah, sebenarnya di halaman luarnya sudah muncul, sebelum masuk di sini akan muncul tanda panah dan langsung kita mendapatkan limit 750.000 ya. Setelah kita mendapatkan 750.000 tadi, sisa limit saya menjadi 1.893.000 sekian. Kamu memiliki limit kredit sementara. Pakai sekarang sebelum kadaluarsa. Kenapa ada kadaluarsanya? Karena memang untuk kredit sementara ini atau limit sementara ini itu ada batas waktunya, yaitu kalau punya saya berlaku sampai tanggal 14 bulan 5 2021 ya. Dan limitnya pun itu berbeda-beda setiap orang atau setiap pengguna. Mungkin ada yang 700.000, 750.000, bahkan ada yang lebih. Saya juga tidak tahu karena tergantung dari kebijakan pihak Shopee ya. Langsung kita klik ya di sini untuk mengetahui detailnya seperti apa. Oh ya teman-teman, di sini kali ini saya mendapatkan yang kedua ya, untuk tambahan limit kredit sementara ini saya mendapatkan yang kedua kalinya. Yang dulu pertama bulan kemarin itu tidak saya pakai, dan yang kedua ini juga masih belum saya pakai. Di sini sudah ada keterangannya, total limit kredit sementara sekian, masa berlaku sekian, dan apa itu definisi dari kredit sementara. Kredit sementara adalah tambahan limit kredit yang dapat digunakan untuk berbelanja selain dari limit yang kamu punya. Limit tambahan ini memiliki tanggal kadaluarsa, jadi disarankan untuk digunakan secepatnya. Nah, bisa kita simpulkan bahwasannya tambahan limit ini bisa kita gunakan untuk berbelanja bagi yang mendapatkannya, dan limitnya ini pun memiliki masa berlaku ya, jadi jangan sampai kalian menggunakannya setelah masa berlakunya habis. Kalau bisa gunakan sebelum masa berlakunya habis, jadi masih bisa digunakan. Jika masa berlakunya sudah habis, maka tambahan limit ini sudah hilang ya, jadi tidak bisa kita gunakan. Maka disarankan itu digunakan secepatnya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ada beberapa pertanyaan mengenai kredit sementara. Yang pertama, bagaimana saya bisa membayar tagihan limit kredit sementara? Kamu bisa membayar limit kredit sementara dari halaman expire letter. Jadi di sini teman-teman, berarti kita setelah menggunakan limit kredit sementara ini, kita bisa membayarnya di halaman expire letter seperti biasanya teman-teman. Bisa langsung via mBanking, Indomart, Alfamart,
dan lain sebagainya sesuai dengan pilihan yang ada. Nah, yang kedua, limit kredit sementara saya sudah kadaluarsa. Apakah saya harus membayar tagihan saya? Ya, kamu masih harus membayar limit kredit sementara yang telah digunakan. Jika tidak dibayar hingga jatuh tempo, tagihan akan dikenakan biaya keterlambatan. Nah, di sini kita tetap harus membayar limit kredit sementara yang telah digunakan, teman-teman. Walaupun kadaluarsanya sudah habis. Kenapa? Karena kita sudah menggunakannya. Jadi, jika kita tidak menggunakannya, kita tidak perlu membayar. Seperti itu, teman-teman. Dan jangan sampai kita membayarnya melewati tanggal jatuh tempo karena akan dikenakan biaya keterlambatan atau denda. Sudah jelas ya untuk pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga, saya telah berbelanja menggunakan kredit. Mengapa kredit sementara saya tidak terpakai? Kredit sementara tidak bisa dipakai karena ada dua alasan. Yang pertama, kredit sementara hanya bisa dipakai setelah kredit saat ini habis. Yang kedua, kredit hanya bisa berlaku untuk kategori produk tertentu. Nah, pada alasan yang pertama ini, kenapa kok kredit kita tidak bisa digunakan? Itu karena kredit SPay Letter kita masih ada ya. Jika kredit kita sudah habis, baru bisa kita gunakan. Kalau kredit kita masih ada, itu tidak bisa kita gunakan. Nah, untuk yang kedua, kredit hanya berlaku untuk kategori produk tertentu. Jadi tidak semua produk bisa kita order dan menggunakan limit kredit sementara ini, teman-teman. Jadi hanya ada produk-produk tertentu. Pertanyaan yang keempat, bisakah saya meminta tambahan limit kredit sementara? Saat ini kami tidak memfasilitasi pengajuan penambahan limit kredit sementara. Namun, penggunaan dan pembayaran tepat waktu sangat dianjurkan untuk meningkatkan kesempatan mendapatkan limit tambahan. Jadi, di sini untuk kalian yang tiba-tiba ingin menambahkan limit kredit sementara itu tidak bisa ya, teman-teman, karena memang dari pihak Shopee-nya tidak memfasilitasi untuk pengajuannya. Tapi kalau kita ingin tambahan limit dari Shopee, kita harus sering-sering menggunakan SPay Letter itu sendiri ya, teman-teman, atau bisa dari ShopeePay. Dan pembayaran kita harus tepat waktu, jangan sampai kita terlambat untuk melakukan pembayaran agar kita sering mendapatkan limit tambahan dari Shopee. Itu tadi adalah beberapa pertanyaan dari kredit sementara. Nah, itu tadi teman-teman info dari saya mengenai tambahan limit kredit sementara dari Shopee. Semoga penjelasan saya dari awal sampai akhir sudah bisa membuat teman-teman semua lebih jelas dan lebih mengerti. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.